warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan melaksanakan praktikum dengan judul praktikum teknik penentuan kerusakan kabel bawah tanah dengan saya Eka Revina dengan NIM 03210026 dan rekan saya Itu Hidayatullah dengan NIM 03210024. Dengan saya sendiri yang Asia dengan NIM 032125. Kami praktikum dibimbing oleh Pak Sigit. Oke, selamat pagi. Oke, kita hari ini kita mau melakukan praktikum dengan judul penentuan kerusakan kabel. Ya. Nanti ada dua jenis praktikum, kerusakan kabel hubung tanah, dan yang satu lagi penentuan kerusakan kabel putus. Oke, sekarang kita mulai saja. Mari kita siapkan alat-alatnya. Pertama kita lakukan dulu praktek penentuan kerusakan kabel hubung. Ya, arus di sini terbagi menjadi 3 macam. I. Ada I, 3 macam I. Apa ya? Ini I1, ini I2, ini I3. Ini I1, kita pakainya DC ya. Iya, Pak. Karena kita berikan DC. Kan di sini plus, yang ini main. Ya kan? Nah, DC dengan data ini maka akan kita peroleh I1 sama dengan I2 I3 tetap nggak akan berubah ya. Nah, I1 bisa berubah kalau I2 nya berubah. Jadi kalau ini kenceng kerusakannya sempurna, I2 nya membesar, maka I1 nya ikut membesar. Jadi mengirim arusnya gede. Kalau ini kerusakannya belum sempurna, maka I2 nya juga kecil. Ya, I2 nya juga kecil. I yang masuk ke tanah itu, I arus yang masuk ke tanah itu juga kecil, sehingga I1 nya mengecil. Tapi I1 selalu minimal sama dengan I3 ya. I1 ya, lebih besar sama dengan I3. Asumsinya di sini terhubungnya kan selalu sempurna ya. Asumsinya ini terhubung sempurna. Yang terhubung bisa sempurna bisa tidak itu titik kerusakan tetapi. Jadi arus yang sana selalu stabil, nggak akan berubah-ubah. Nah di sini kalau terhubungnya belum sempurna, mungkin ada arus kecil yang lewat. Begitu sempurna, jadi ada arus gede yang ikut lewat, gitu kan? Maka I1 nya juga kecil besar. Paham ya? Berapa? Iya. Si rusuk si dia. Rusuk. Rusuk. Nah, hidung sangkar itu kan garis pinggirnya namanya rusuk. Iya Pak, saya kira si rusuk. Cirrus mah mobilnya Pak Praptono. Cirrus. Ras. Itu yang dapat apa? Dapat 4. Kan kemarin pinggul kan ada dapat 6. Ah yang 4 yang sama itu yang serius. Yang 4 yang sama itu. Berapa? Yang Oh, ini Pak, yang 4,4 Pak. 4,4. Iya. 4,4. Ini 4,4.
Oh dia benar itu. Nano ya? Oh, Nano. rusuk kan keren. Itu coba lihat apa satuannya. Rika, Iya, udah Satuan. bener. satuannya. Nano ya kemarin ya? Nano ya? Kayaknya bapaknya udah capek juga. Nano parah. Terus yang Parah ini kali pengkardian. 5,5. 3,5 nano. Si dia tuh apa? Diagonal ya Allah, si dia lagi. Nah, sekarang Si diagonal. Diagonal kan? ini ada yang putus nih. Ya toh? Ini kan? Iya Pak. Betul. Saya cuma gambar dua aja. Nanti kita pakai ini doang bisa, ini doang bisa, dua-duanya juga bisa. Untuk jaket. Nih, Pakai baju saya. kalau ini tadi masih sempurna, ya, ini ambil data C rusuk aja. Ini masih sempurna. Kapasitansinya berapa? Ayo. 4,4 nanofarad. Nano Farad. Oh, udah saya tulis. Itu udah bapak dulu terus bapak. Saya ngomong. Mana? Ya. Udah Pak. Ini tolong. Ini 4,4. Misalkan nanofarad. Iya Pak. Dua kabel. Siap. Sekarang pertanyaannya. Ini anggap aja kita pakai angka yang gampang dulu aja. 0, 10. Untuk 20 Pak. Kemarin 20. Enggak, kita yang gampang dulu aja. Bisa. Nanti baru kita masuk ke materi. Ini 0, 10. Gitu Pak. Terus di titik 7, 7. di titik 7 putus. Nah, pada 0, 10 itu 44. Atau biar gampang lagi ini 44 aja sekalian. Enak toh? Ini di titik 33. Putus. Ya toh? Nah, kan kemarin ngukurnya cuma gini doang kan? Iya Pak. Ini, terus ini gitu kan? Nah, sekarang kalau sekarang ukurnya dari sini, ini udah putus nih. Kemarin ini pertama ngukur 44 itu kalau belum putus, kalau ini sekarang udah putus nih di titik 33. Sekarang kalau ukur dari sini berapa kapasitor? Kapasitansinya? Yang putus cuma satu doang loh ya. Yang ini belum, yang atas belum putus. Kalau jaraknya 44, panjangnya 44, kapasitornya 4,4. Sekarang kalau panjangnya ini titik putusnya di 3, 3,7. 3,3. kapasitornya berapa? Masih di sini CD karena putus di 33 ya. Lebih dari 3,3 nano. Lebih besar. Bukan 3,3, lebih besar. Yang mau saya tanyakan kenapa Kenapa, Pak? besar? Bisa nggak Anda melogika? Titik yang berjarak. Apa sih? Pemain sejajar itu SLTA kan pendidikan tinggi Sejarah. Berjarak. ada dua titik yang berjarak. Ini ke sini berjarak nggak? Jarak Pak. Ada nggak kapasitasnya? Ada. Ada Pak. Kan berjarak. Udah paham belum jadinya? Oh iya. Ya. Kalau masih utuh, kan kita boleh aja nyebutnya kapasitornya kan di sini putus. Di sini, kalau saya tambahin gini boleh nggak? Nggak bisa Pak. Hah? Boleh nggak? Kapasitornya. Bila ada dua titik yang berjarak.
ada tambahan. Tambahan. Betul ya? Iya Pak. Nah kecuali kalau ini putus, ini juga putus. Ada nggak yang ke sana? Enggak ada. Ada tapi nggak terbaca. Iya. Ada tapi tidak terukur di ukurnya. Kenapa? Yang diukur kawat ini sampai kawat ini. Kawat yang ini tidak ikut diukur sehingga tidak muncul. Jadi ini nggak bakalan ada ini. Tapi kapasitasnya sendiri ada nggak? Ada. Itu ya. Karena yang diurut cuma ini. Ya, jadi cuma berhenti sampai sini. Tapi kalau yang khusus cuma satu yang bawah ini, maka ada tambahan kapasitas yang ke sana. Itu ya. Oke? Sekarang kalau Anda sudah paham itu, ya. Sekarang kita main logika lagi nanti. Lama ya? Kalau ini putus, kalau ada yang putus kayak gini, nanti data kapasitas kita hasilnya titik kerusakannya lebih dekat, lebih tepat atau lebih jauh. Kalau kita sudah dapat data, kan Anda sudah dapat data. Iya Pak. Setelah putus, Anda dapat data kan berapa aja? Datanya. Pakai yang rusuk aja, pakai yang rusuk. Berapa? Jadi berapa? Bukan, putus. Data yang Iya Pak. putus. 4,4, 4,3, 2,9. Kan udah yang 2,9 kan? Sambil ngomong yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kali ini kita akan praktikum tentang kabel hubung bawah tanah. Nah, alat-alat yang akan kita gunakan yaitu bisa dilihat sendiri, ini ada power supply, yang ini ada multimeter analog. Nah, ada satu, ini kita pakai dua, ada satu untuk arus, satunya untuk tegangan. Nah, ada kabel di sini, terus ada penjepit buaya. Nah, selanjutnya ada kabel prop. Mana ini? Ada kabel prop. Selanjutnya ada yang apa? Di ground ya. Nah, groundnya sebelah sini. Ya. Nah, sebelah sini. Sebelah sini lokasi groundnya. Akan menjelaskan mengenai langkah awal Apa ya? Digital praktikum kerusakan kabel tanah sebelum percobaan. Di sini terdapat sebuah kabel, anggap saja kabel ini tuh terdapat di bawah tanah. Kabel ini terdapat 4 titik kerusakan. Namun hanya untuk simulasi, anggap saja hanya 1 titik yang rusak di kabel ini. Ya, ini Gak gini aja. satu dua Kawat bagus. Nah itu nggak apa, ini berarti tetap ditulis semua, jadi kamu kasih tulis ya dia jarak titik 1 berapa, 2 berapa, 3, 4 nanti jelaskan yang itu kita itu 3 dan 4 itu ya. T itu kerusakan kok Ale. Oh itu kerusakan. T itu kerusakan. Jadi cuma 3 4. Oh ya udah, oke ini datanya nggak seperti ya. 3 itu nanti ada 2 data, P1 dan P2. Kalau yang 4 ada 3 data. Teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaiannya. Seperti yang kalian lihat, kami sudah membuat gambar yang berdasarkan dari modul dengan versi yang lebih sederhananya. Yang pertama, ini gambar power supply, kita menggunakan power supply DC. Selanjutnya
kutub negatif dari power supply kita sambungkan dengan ampere meter. Ini kutub negatifnya kita hubungkan ke ampere meter, lalu terhubung dengan kawat bagus. Selanjutnya kutub positif dari power supply kita hubungkan dengan kawat putus yang berwarna kuning. Selanjutnya kita akan mengukur tegangan berdasarkan seperti gambar ini. Kita mengukur dari titik 1 sampai ke dengan titik yang ketiga. Ini positifnya kita letakkan di titik 1 dan negatifnya kita hubungkan dengan ground. Ini sudah terhubung dengan ground seperti yang kalian lihat. Ini. Baiklah. Seperti yang kalian lihat pada gambar, ujungnya ini, ujung kawat bagus dan ujung yang kawat rusak kita couple. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan mengukur arus. Kita nyalakan power supply-nya. Oke, kita atur ke skala multimeternya, kita arahkan ke DC ampere dengan skala 0,25. Batasi arusnya sampai ke 200. Oke. Seperti yang kalian lihat, Temukan dari Ya. hasil tadi arusnya adalah 200 miliampere. miliampere. Sebelumnya teman-teman, kabel ini sudah terhubung pada titik kerusakan yang ketiga dan titik yang pertama. Ini ya teman-teman, satu itu langsung kita hidupkan. Nah, sesuai perhitungan pada titik yang pertama kita mendapatkan data 24,3 mV. Perhitungan tadi ditemukan data V1 nya 24,3 mV. Teman, langkah selanjutnya kita akan mengukur pada titik yang kedua. Perlu kita ingat ini harus tetap 200 miliampere ya teman-teman ya. Terus ini terhubung yang terhubung pada ground dan satunya lagi terhubung pada titik yang kedua. Nah, pada titik yang kedua mendapatkan data 9,5 mV. 9,5 Langkah selanjutnya teman-teman, tadi kita kan sudah mengukur pada kerusakan titik yang ketiga. Nah sekarang kita mengukur lagi kepada titik keempat yang sudah terhubung pada ground. Nah jadi kita bisa mengukur tegangannya pada titik pertama, titik kedua, dan titik yang ketiga. Baik, kita lakukan pada titik yang pertama dulu. Nih. Nah, pada titik yang pertama kita mendapatkan hasil 41,2. Ukur tegangan pada titik yang kedua. Nih teman-teman ya, titik kedua. Ini teman-teman bisa dilihat titik kedua ya. Nah, Nilainya yaitu pada titik yang kedua mendapatkan data 27,3. 27,3. 27,3. Kita mengukur tegangan pada titik yang
ketiga ya teman-teman. Kan dekat nih. Nah, pada titik yang ketiga kita mendapatkan data 16,9. 16,9. Untuk melakukan percobaan yang kedua kabel putus, kita sudah tidak memakai ground lagi dan bisa diputus. Untuk praktikum yang kedua adalah kerusakan kabel putus. Asumsikan bahwa kerusakan kabel putus ini adalah kerusakan Kabel udara. Nah, di sini ada dua kabel. Yang kabel pertama ini adalah titik 0, lalu yang kabel kedua ini adalah titik 20. Dan alat yang kita pakai yaitu multimeter dan kabel. Pengukuran ini kabel tidak boleh menyentuh grounding, misalnya seperti ini ataupun seperti ini, harus terpisah dan tidak boleh sampai nyentuh ke grounding. Alasan mengapa tidak diperbolehkannya kabel menyentuh ground karena akan menambahkan nilai kapasitansi. Seperti itu. Langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan menggunakan multimeter. Yang pertama kita nyalakan multimeternya. Di sini kami akan melakukan perhitungan data Kabel yang mengenai putus. kerusakan kabel yang putus. Baik. Oh, yang pertama ada kabel yang bagus dulu ya, kita nyalain dulu. Kita nyalakan, posisinya seperti ini. Dan pada saat pengukuran kabel-kabel ini tidak boleh seperti ini ya, harus dipisahkan terlebih dahulu. Kurang lebih seperti ini. Langsung saja kita lanjut pengukurannya. Dengan kerusakan kabel, kita menempelkan mana kabel tersebut pada Yang satunya pada warna biru, yang satunya lagi warna kuning. Seperti ini ya teman-teman. Lalu didapatkan hasil pada multimeter 4,4 nanofarad. kabel selanjutnya dapat kita lakukan seperti percobaan awal tadi. Baik pada kabel rusak maupun pada kabel yang bagus. Jadi setelah kita tadi melakukan pengukuran kabel bagus, sekarang kita melakukan pengukuran kabel yang rusak. Dengan langkah yang pertama kita cabut di bagian penjepit buayanya pada bagian kabel rusak nomor 1 dan 4 seperti ini. Lalu kita lakukan pengukuran kembali. Lalu setelah itu sekarang kami akan melakukan pengukuran dengan cara menempelkan kabel ini Yang satunya ke sini, yang satunya ke sini. Kita jepit menggunakan jepit buaya. Nah, seperti ini. dan satunya ditempelkan pada kabel yang lain. Diperoleh 3,4.
Dan untuk pengukuran kabel yang lainnya sama saja seperti kabel yang tadi. Untuk pengukuran selanjutnya di titik yang keempat, sama seperti pengukuran yang tadi, kita cabut terlebih dahulu di titik 4. Tapi sebelum itu kita pasang dulu yang tadi kita cabut pada titik pertama dengan penjepit buaya. Ini sudah. Semua percobaan kita tadi, kita memperoleh data semuanya, yakni Ini. Dan yang di bagian belakang untuk lonjakannya. Sekian dari praktikum kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa ditonton ya. Baik, kami dari kelompok 7 telah melakukan praktikum teknik penentuan kerusakan kabel bawah tanah yang didampingi oleh Pak Sigit. Monggo Pak, ditandatangani laporan kita. Oke, saya coba saya cek dulu ya. ya Laporannya. Ya oke. Saya rasa sudah benar laporannya. Saya tanda tangan dulu ya. Oke, sudah selesai. Ini untuk praktikumnya. Silakan dibuat laporannya. Buat laporannya. Nanti setelah itu segera dikumpulkan. Oke, silakan. Demikian praktikum yang dapat kami laksanakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kami kelompok 7 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.